Oke, puji Tuhan kita bisa berkumpul lagi bersama-sama untuk Bible Study pada saat ini, dan pada saat ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kita sudah pelajari pada waktu lalu. Tapi saya akan mereview sedikit pelajarannya dan saya mau share sama teman-teman bahwa pelajaran ini sangat 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 penting setelah kita review kembali pelajarannya dan you know put the Bible study untuk mau share sama teman-teman. Kita realize something bahwa ini pelajaran sangat penting dan pelajaran ini bukan bisa ya, it will decide atau menentukan kita punya keselamatan. Apakah kita mengerti atau tidak? Kalian akan lihat kenapa dan kenapa saya bilang begitu. Oke? Jadi karena pelajaran ini sangat penting, kita berdoa untuk kita semua masing-masing supaya kita pay attention. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya, saya akan menjelaskan apa yang kita sudah pelajari, akan review sedikit, dan kemudian dari pelajaran ini kalian akan, dengan pelajaran ini ya, kita akan bisa mengerti ayat-ayat Alkitab dan juga kutipan-kutipan Ellen White terutama, dan kita bisa melihat apa yang terjadi di dalam diri kita, terutama di dalam pikiran kita. Oke, jadi tadi kita sudah berdoa dan kita sudah bikin slide. Waktu lalu kita sudah kasih mengenai physiology of sin atau bagaimana kita bisa berdosa, dan kita akan ulang, dan ini dengan judulnya adalah Raja dari Pikiran Kita. Oke, jadi waktu lalu kita share bagaimana Tuhan Yesus itu adalah Raja dan Bapa karena mereka berdua mempunyai apa? Throne atau tahta kerajaan. Oke, dan kita lihat itu bahwa Raja yang duduk di atas tahta itu adalah Raja. Dan raja itu dia yang memerintah, dia punya kuasa, dia punya authority, dia yang kontrol, dia yang ambil keputusan, dia yang bikin rules atau peraturan-peraturan, hukum, dia yang kasih order, dia yang dia akan enforce obedience, yang akan um, menuntun untuk apa? Untuk menurut. Dia adalah Lord atau Master, dia Supreme atau Monarch. Jadi ini adalah seorang raja, oke? Dan nanti kita akan lihat siapa itu raja di dalam kita punya tubuh yang akan memerintah. Mungkin teman-teman yang udah ikut pada waktu lalu ada idea, tapi kita akan ulang. Jadi itu adalah raja, oke? Dia yang memerintah, dia yang give orders, dia kasih power, dia control, seperti itu. Jadi kita tahu bahwa dalam penciptaan, kita sudah review, kita sudah pelajari ini ya, bahwa pada waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, oke, Tuhan memberkati mereka, dan Adam dan Hawa itu mempunyai dominion atau kuasa terhadap apa? Makhluk ciptaan, terhadap ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Jadi kita lihat dia punya order, atau dia punya ya God's order for authority atau kuasa dalam pada waktu penciptaan. Jadi kita tahu Tuhan itu mempunyai kuasa yang paling tinggi. Kenapa? Karena dialah yang creator, dia yang pencipta. Jadi kuasa Tuhan itu dia berkuasa terhadap siapa? Di bawahnya itu adalah manusia, oke? Dan of course manusia dan binatang ya, tapi kita tahu pada waktu penciptaan Tuhan memberikan kuasa, authority kepada manusia terhadap makhluk ciptaan yang lain. Jadi kita tahu bahwa God has the highest power, dia rule. Dia yang berkuasa terhadap manusia dan hasil ciptaannya, dan manusia itu punya dominion atau punya kuasa terhadap makhluk ciptaan Tuhan lainnya atau binatang-binatang. Jadi ini dia punya order. Dan kita tahu walaupun Tuhan itu yang mempunyai kuasa yang paling tinggi, tapi pada waktu ciptaannya, Tuhan itu tidak semena-mena ya terhadap Adam. Oke, karena saya menciptakan kamu, jadi kamu harus, you have to, kamu harus turut apa yang kita bilang, seperti itu. Jadi Tuhan tidak seperti itu. Dia tidak semena-mena untuk bilang, ya karena saya ciptakan kamu, jadi whatever I said, you have to. No matter what,
kamu nggak ada pilihan apa-apa, saya punya worship itu, kamu hanya worship saya, kamu tidak boleh ini. I mean, of course, Tuhan punya law atau punya hukum, tapi dia kasih kebebasan, ya kan? Kebebasan untuk memilih, dia mau milih, mau worship sama Tuhan pun itu adalah bersifat apa? Sukarela. Oke, tidak pernah dipaksakan. You have to know. Tuhan kasih apa? Kebebasan memilih terhadap Adam. Seperti itu. Jadi, walaupun Tuhan itu punya the highest power, tapi dia kasih kebebasan memilih kepada manusia. Dia tidak pernah paksa. Oke. Dan berikut adalah oke. Oh, sorry. Nah, jadi kita sudah tahu ya order. Oke, we have to know the order. Tuhan yang paling tinggi, kemudian ada dia punya order sampai kepada makhluk ciptaan. Dan kita tahu teman-teman, Yesaya 14. Apa Lucifer bilang? Saya mau menjadi seperti the Most High. Saya juga mau taruh saya punya tahta. Ini the throne. Oke, above the stars of God. Jadi kita tahu di Wahyu 3:21 tadi kita sudah baca bahwa God the Father, Tuhan dengan Yesus, mereka punya tahta, throne. Tapi sekarang Lucifer bilang, kita juga mau punya apa? Saya juga mau punya throne, atau saya juga mau punya tahta. Berarti dengan kata lain, Lucifer bilang, saya juga mau jadi raja. Iya kan? Tuhan bilang, kalau dia raja, dia yang kasih rule, dia yang memerintah, tapi dia juga kasih the power of choice untuk kita memilih. Nah, Lucifer sekarang dia bilang, saya juga mau jadi raja, saya juga mau ada throne, saya juga mau ada tahta. Nah, teman-teman, nanti kalau kita pelajari pelajaran pas kita mengerti, kalian akan lihat di dalam tubuh kita, di dalam pikiran kita ya, kita sudah share waktu lalu, tapi I'm just gonna say that. Di dalam pikiran kita atau otak kita, teman-teman, hanya ada dua pilihan. Entah setan yang berkuasa, yang duduk on the throne, atau duduk di kita punya tahta kerajaan, atau Tuhan yang berkuasa. Hanya itu pilihannya, teman-teman. There is no other choices. Hanya itu pilihannya, nggak ada pilihan yang lain. Karena kita lihat sini, Tuhan yang berkuasa, sekarang setan bilang, saya juga mau duduk di tahta. Nah, kita tahu ini take literal ya, memang setan mau untuk mau samakan dengan Tuhan. Kita tahu ini di surga kan, dia punya peperangan di surga karena Lucifer bilang, kenapa hanya Tuhan Yesus? Saya juga mau seperti itu. Tapi di dalam ayat ini juga bukan hanya terjadi, ini ayat ini bukan hanya terjadi di surga, teman-teman. Tapi ini ayat ini juga terjadi dalam kita punya pikiran. Oke? Setan bilang, saya juga mau duduk di tahta itu. Nanti kita akan lihat, teman-teman. Kita akan lihat persis di mana. Oke? Waktu lalu kita sudah belajar sedikit, tapi saat ini kita akan melihat dengan detail persis di mana yang setan mau duduk. Oke? Nah, sekarang Tuhan, tadi kan kita sudah lihat order. Tuhan, the highest power, and then Tuhan kasih power kepada manusia untuk dia punya hasil ciptaannya kan, atau binatang-binatang seperti itu. Sekarang Lucifer bilang, saya juga mau duduk kan, saya mau ada tahta. Jadi Lucifer juga bilang, saya juga mau ada power untuk replace Tuhan gitu. I wanna be like the most high. Saya juga mau jadi sama seperti Tuhan yang paling tinggi, the most high, yang paling tinggi, yang punya highest power. Saya juga mau. Saya juga mau ada tahta. Saya mau setara dengan Tuhan. Saya mau take over, mau take control terhadap siapa? Saya juga mau rule. Saya juga mau berkuasa, mau kontrol. Saya juga saya punya law atau saya punya rule terhadap siapa? Terhadap angels, dia punya malaikat-malaikat yang akhirnya dia dapat di surga, sepertiga, terhadap manusia, dan juga terhadap mungkin binatang-binatang, karena dia mau yang rule, seperti itu ya. Ini Lucifer di Yesaya 14 ayat 12. Oke? Nah, sekarang kita lihat teman-teman, ini contoh di Alkitab yang mana umat-umat Tuhan mau untuk
Bukan Tuhan yang rule atau Tuhan yang menjadi raja. Contoh, example in the Bible. Bagaimana bangsa Israel itu mereka menolak Tuhan sebagai raja. Kita lihat ya, kita sudah baca ini waktu lalu di 1 Samuel 8 yang mana em, penatua-penatua dari Israel mereka berkumpul dan bilang kepada Samuel apa mereka bilang? Kita mau raja, make us a king untuk menghakimi kita seperti bangsa-bangsa yang lain. Nah, teman-teman kita tahu sebelum ini ya, Tuhan yang memerintah mereka langsung, right? Tetapi sekarang mereka bilang kita nggak mau Tuhan, tapi kita mau apa? Raja. Raja yang mau memerintah kita seperti bangsa-bangsa yang lain. Oke? Nah, kemudian waktu pemimpin-pemimpin itu kumpul, bilang mau minta raja, Samuel nggak senang. Samuel nggak suka. Terus Samuel Samuel berdoa sama Tuhan. Tetapi Tuhan bilang kepada Samuel, apa Tuhan bilang? Dengarkan suara orang-orang ini, apa yang mereka bilang, karena mereka tidak menolak kamu, tapi mereka reject me, supaya saya not reign over them. Apa not reign? Jadi mereka menolak Tuhan itu sebagai raja. Mereka bilang saya nggak mau Tuhan yang berkuasa terhadap kami. Saya mau manusia yang berkuasa karena di bangsa-bangsa lain mereka punya apa? They have king. Mereka punya raja untuk rule, untuk reign. Nah sekarang dia bilang kami nggak mau Tuhan, kami mau manusia. Ini di saat kita memilih teman-teman, di saat kita memilih siapapun itu untuk rule atau untuk memerintah kita atau mau bilang kita harus bikin ini dan kita ikuti itu, kita sama dengan bangsa Israel waktu lalu bahwa mereka tidak menolak Samuel, mereka menolak Tuhan. Oke, aplikasi dalam zaman kita, teman-teman. Di zaman bangsa Israel yang menjadi nabi siapa? Samuel kan? Atau ya imam. Atau Tuhan berbicara kepada Samuel. Kemudian Samuel menyampaikan firman Tuhan atau message kepada bangsa Israel. Sama di zaman kita teman-teman. Kita punya Ellen White, right? Sebagai kita punya nabi. Di saat kita menolak tulisan Ellen White, kita harus ingat teman-teman, kita itu tidak menolak Ellen White. Kan banyak orang Advent bilang, atau orang-orang bilang, oh kamu tolak tulisan Roh Nubuat, kamu tolak Ellen White. Teman-teman, you did not reject Ellen White. You did not reject Spirit of Prophecy. Kita nggak tolak Roh Nubuat, kita nggak tolak Ellen White. Di saat kita nggak mendengar apa yang Ellen White bilang di bukunya atau Roh Nubuat, kita nggak tolak mereka atau Ellen White atau Samuel. Tuhan bilang, kamu tolak saya. Kamu mau sama seperti bangsa yang lain, oke? Untuk menjadi raja terhadap kamu, dan kamu tidak mau saya untuk menjadi raja atau memimpin. Jadi di saat kita tolak tulisan Roh Nubuat, teman-teman, kita nggak tolak Ellen White sama sekali nggak. Ellen White itu hanya sebagai alat yang Tuhan gunakan untuk tulis akan warning, akan dia punya warning atau peringatan atau dia punya counsel. Tapi itu semua berasal dari apa? Dari Tuhan. Dan di saat kita nggak mau dengar, apakah kita nggak dengar Ellen White? Ellen White nggak ada satupun message dari dirinya sendiri. Dia hanya berikan melalui dari Tuhan. Nah itulah yang Tuhan bilang, kamu tolak saya, bukan tolak Samuel, tapi mereka tolak saya. Dan sesudah itu Samuel kasih warning atau peringatan. Oke, kalau kamu mau pilih raja, anak-anak kamu akan dibawa untuk berperang, anak-anak laki-laki akan berperang, anak-anak perempuan akan jadi pembantu, kamu punya kebun anggur akan diambil, dan ada peringatan-peringatan yang Samuel berikan kepada bangsa Israel kalau mereka mau pilih apa? Raja. Oke, tapi setelah peringatan itu dibilang oleh Samuel, apakah bangsa Israel dengar? No, mereka nggak dengar. Mereka menolak untuk menurut, untuk obey the voice of Samuel. Mereka bilang no,
Apapun peringatan itu, we will have a king. Kita mau raja, saya mau raja. Supaya kita bisa sama seperti bangsa-bangsa kafir lainnya. Aduh, kasihan ya teman-teman. Sometimes kalau saya pribadi, kalau baca cerita-cerita bangsa Israel yang mereka berontak sama Tuhan itu, kayaknya gemes sekali ya. Maksudnya, man, don't you see? Don't you understand? Ngoni nggak lihat, nggak ngerti apa yang akan terjadi. Tapi when I think about it, kita bilang, kita juga begitu, teman-teman. Kita itu rebel against God. Most of my life, kita punya kehidupan itu tolak Tuhan. Tolak Tuhan sebab kita punya raja. Kita mau untuk mengikuti yang lain, atau Lucifer, karena nggak ada pilihan yang lain. Karena kita mau jadi sama seperti orang lain gitu loh. Jadi kalau kita nggak bikin itu, kita nggak sama seperti A, si B, si C. Coba lihat mereka, mereka begini, begini. Kita nggak seperti itu gitu. Jadi kayak ada peer pressure ya. Orang ada ini, kita mau seperti itu. Jadi saya mau juga seperti itu. Nah itulah teman-teman, di saat kita menolak apa? Yesus sebagai kita punya raja. Dan kita sudah tahu, di saat mereka mempunyai raja, itu mulai downfall of bangsa Israel. Akhirnya mereka apa? Mempunyai raja yang menuntun mereka kepada penyembahan berhala. Teman-teman, sejauh itu dan mereka dibawa ke tawanan. Daniel, Sadak, Mesak, Abednego dibawa di Babylon. Mereka punya anak-anak ditawan. Um, you know, kenapa? Karena di sini mulainya mereka menolak Yesus sebagai mereka punya king. This is the warning, peringatan untuk saya juga pribadi, teman-teman. Di saat saya menolak Yesus sebagai saya punya king, kita tahu ya teman-teman, it's not a good news for us, oke? Nggak ada good news, kita akan melihat bahaya-bahaya akan terjadi di masa depan. Dan Tuhan sudah amarkan kita. Oke? Nah, kita sudah tahu bahwa setan sangat murka, dia semakin licik dan dia semakin benci kepada kita manusia di saat sudah mendekat akhir zaman. Nah, dia bilang di sini, kenapa teman-teman kita harus pelajari hal ini? Kenapa saya rasa pribadi ya, ini sangat penting teman-teman. Sangat-sangat sangat salah satu pelajaran yang kita mau bilang yang sangat penting, this is it gitu. Mind, the king of the mind. Apa yang saya harus ketahui? Karena di sini di end of this study kita akan mempelajari hubungannya dengan kecurahan Roh Kudus tanpa batas. Teman-teman, you will not miss any of this, oke? Okay? Karena nanti kita baca Ellen White bilang, we should understand. Kita akan lihat ya, kita harus mengerti. Kalau kita nggak ngerti ini pelajaran, kita akan terus-menerus berada dalam bahaya. Kalian akan lihat nanti kutipannya. Jadi, kita harus tahu, oke? Okay? Setan punya strategi untuk menipu kita. Bagaimana dia mau menipu kita? Dia bilang, supaya setan nggak mengambil keuntungan dari kita, dan kita jangan ignoran atau jangan masa bodoh dengan dia punya devices atau strategi. Oke? Jadi dengan kata lain, di 1 Korintus bilang, kalian harus mengerti setan punya strategi. Apa setan punya strategi untuk supaya menjatuhkan kita? Karena Ellen White bilang tadi yang kita sudah share waktu lalu, setan itu sudah 6.000 tahun dia mempelajari apa? Manusia, dan dia semakin pintar teman-teman. Semakin licik, semakin benci kepada kita, dan dia mau menjatuhkan kita. Dan kalau kita nggak pelajari, ini kan dibilang, kalau kita ignorant, kalau nggak mau tahu, kita pasti akan jatuh, teman-teman. Pasti. Dan di saat kita belajar ini, saya bilang amen. Amen untuk ayat ini. Karena kita tahu kalau kita nggak ngerti, pasti kita jatuh. Kalau saya nggak ngerti, saya pasti akan jatuh. Kalian akan lihat. Teman-teman, aduh, kita nggak mau. This is so important ya. Kalau kita nggak ngerti ini pelajaran ini, kita pasti akan jatuh. Karena pelajaran ini akan mengungkapkan strategi setan, teman-teman. Strategi setan bagaimana dia mau menjatuhkan kita. Oke, ini kita sudah share. Setan bekerja dengan diam-diam untuk mengacaukan kita punya pikiran untuk ditipu. Oke, kita akan ditipu oleh setan. Kita nggak mau baca. Ini kita sudah share waktu lalu bagaimana setan mau tipu kita. Kita tahu bahwa kita harus mempelajari akan apa? Akan kita punya otak. Oke?
Karena tipuan setan itu, setan akan tipu kita punya pikiran kita supaya kita tertangkap dalam dia punya tipuan. Dan waktu lalu kita sudah belajar ya, kita punya bagaimana. Jadi kita mau kasih sedikit mengenai otak. Teman-teman sudah pelajari waktu lalu dan mungkin teman-teman sudah tahu bagian-bagian dari otak. Dan kemudian di otak ini yang kita lihat ini ada frontal lobe atau otak depan. Ada otak di atas, ada otak di belakang, ada otak di samping. Kita lihat ya. Dan kita lihat bahwa di sini teman-teman. Jadi sekarang kita mau bahas bagaimana untuk kita mengetahui strategi setan. Oke? Nah, kalau teman-teman cari di Wikipedia. Nah, ini kita mau bilang kepada teman-teman. Ini pelajaran yang kita kasih ini sudah dibuktikan oleh sains, oke? Oleh orang-orang yang mempelajari ilmu pengetahuan mengenai kita punya otak. Nah, ini sumber dari Wikipedia. Nah, teman-teman, kalau kalian Google atau ask ChatGPT atau cari, kalian akan dapat di mana mereka bilang di kita punya otak ini di bagian depan otak kita ini atau lobus frontal atau bahasa Inggrisnya frontal lobe. Ini di bagian sains, ini teman-teman Wikipedia, mereka bilang kita punya frontal lobe, kalau kalian baca di sini, is considered dianggap higher power atau control center. Inilah kuasa tertinggi di kita punya otak. Nah, tadi kita lihat bahwa kuasa yang tertinggi itu adalah raja. Tapi nanti kita akan belajar dengan detail di mana itu kuasa tertinggi di kita punya otak. Oke? Nah, kita hanya kasih di sini karena kita lihat di sini kita punya frontal lobe ini adalah bahasa sains, teman-teman. Nah, nanti kalau kalian sudah mengerti bahasa sains ini, waktu kita baca Roh Nubuat, kalian akan waktu baca itu, kalian akan mengerti, oh ini yang Ellen White bilang mengenai frontal lobe. Oh, ini yang nanti kita bahas lah nanti. Jadi kita akan mengerti ya Ellen White punya tulisan, oke? Jadi kita sudah tahu dia akan kontrol, dia ada mempunyai kuasa tertinggi. Nah, kita akan lihat juga ya dia punya ini higher power ini kan. Ini yang sains yang bilang ya teman-teman, higher power atau highest power itu di frontal lobe atau kita punya otak yang paling depan. Nah, kita lihat otak yang paling depan ini dia punya fungsi ini adalah untuk dia bernalar, berpikir, oke? Untuk kita punya kemampuan untuk belajar, kemampuan untuk mengerti, kemampuan untuk kita bisa membedakan baik dan jahat, oke? Kita punya kehendak, kita punya kerohanian. Ini di frontal lobe seperti ini ya, oke? Ini yang dia punya fungsi. Nah, sekarang nanti kita terangkan. Kita sudah terangkan, but I'm gonna review. Nah, kalau misalnya di bagian otak kita ada dibilang higher power, dibilang di sini ya, higher power atau kuasa tertinggi, berarti di bagian tubuh kita atau di otak kita ada yang namanya lower power, iya kan? Kalau ada kuasa tinggi berarti di atas di bawahnya dia itu ada kuasa yang rendah, seperti itu. Karena nggak mungkin teman-teman mau bilang, oh ini lebih tinggi kalau nggak ada yang lebih rendah. Seperti itu kan? Jadi misalnya contoh kalian kerja. Oke, Kak Opin kerja, Yuan, Lali, Tante Kori. Jadi di bagian tempat kalian kerja itu kan ada dia punya staff yang kerja. Oke, jadi staff yang kerja itu dia punya gaji lebih tinggi dari saya misalnya contoh. Berarti ada comparison, ada perbandingan, satu lebih tinggi, satu lebih rendah. Seperti itu kan? Nah, kalau kita punya otak, dia ada yang higher power atau ada kuasa atau kekuatan yang tinggi, berarti ada juga yang rendah. Iya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, kalau frontal lobe itu tinggi, yang rendah itu yang mana? Ini waktu lalu kita sudah bayar teman-teman. Ini sains yang temukan ya teman-teman, bukan Ellen White bilang atau Alkitab bilang, tapi ini sains. Sains yang kasih dia punya bahasa.
Jadi dibilang di sini bahwa lower power ini, dibilang di sini, limbic system atau ya kita punya sistem limbic system dengan frontal lobe, mereka itu interacting often opposing brain system. Apa opposing? Jadi kalau kita punya frontal lobe ini, nanti kita lihat ya, kalau kita punya frontal lobe itu dia dia punya fungsi ini, dia reason, bernalar atau berpikir, dia mempunyai judgment, dia mempunyai kekuatan untuk reason, bernalar, dia mempunyai kapasitas untuk mengerti, punya pengetahuan, bisa bedakan mana yang jahat, mana yang baik. Dia adalah punya hal-hal kerohanian, dia tahu mengenai fakta, hukum, dan dia tahu mengenai the will atau kehendak. Nah, kalau itu frontal lobe, dan kalau dibilang limbic system, itu dia bertentangan dengan frontal lobe, berarti apapun yang dibikin oleh limbic system, oke, apapun limbic system lakukan itu di fungsi itu di kita punya pikiran, itu akan oppose, akan bertentangan. Contoh, ini dia ya. Limbic system itu. Nah, kalau frontal lobe itu dia kan harus reason, bernalar. Iya kan? Dia harus pikir dulu. Hold on. Oh, wait a minute. Seperti itu. Misalnya contoh, ini contoh ya. Ada jurang di depan. Well, kita punya frontal pikir, oke, tunggu dulu. Ini saya mau jalan di depan atau saya harus stop? Harus berpikir dulu gitu loh. Nah, ini limbic system. Kalau limbic system itu cepat gitu loh. Tanpa berpikir, oke, fast, right away gitu. Tapi frontal lobe ini bilang, wait, tunggu dulu gitu. Seperti itu. Jadi apa? Bertolak belakang, oke? Emotional. Nah, kalau kita lihat ya, limbic system ini kebanyakan ini wanita yang lebih besar, oke? Sangat emosional gitu, kayak cepat sekali apa namanya? Orang kalau ada orang meninggal, cepat sekali kayak emosi menangis atau sakit hati, cepat sekali mengeluarkan air mata. Tapi kalau laki-laki paling susah keluar air mata, iya kan? Udah mau sakit sebagaimanapun susah. Mereka kalau keluar air mata pasti itu sesuatu yang udah udah sesuatu yang sudah over sampai mereka keluarkan air mata. Tapi kalau wanita, apapun itu sekecil apapun sometimes get emotional gitu. Nah, kalau limbic system, dia itu dia punya dia berlaku itu berdasarkan impulsive behavior gitu. Dia nggak pikir gitu. Hanya misalnya contoh ya, contoh yang kita sudah kasih waktu lalu. Misalnya contoh, di depan saya itu ada, misalnya saya lapar. Oke, I'm hungry. Ini yang waktu lalu kita kasih contoh. Saya lapar. Limbic system bilang, saya ini sudah lapar gitu. Nah, di saat saya bilang saya sudah lapar, mungkin ada di sini ya dia punya. Nah, ini. Oke, kita kasih ya. Limbic system itu di mana? Oke, kalau kita sudah tahu, frontal lobe ini kan higher power tadi dibilang, di depan di sini. Nah, sekarang kalau limbic system itu di mana? Karena dia bilang dia punya fungsi itu bertentangan satu sama yang lain. Limbic system itu berada di dalam kita punya otak itu, di dalam kita punya otak, di tengah-tengah kita punya otak ya. Itu itu adalah hipotalamus, itu adalah amigdal, itu adalah talamus dengan hipokampus. Oke. Nah, kalau hipotalamus ini kita mau kasih contoh untuk kalian bisa bandingkan dengan frontal lobe. Misalnya contoh di hipotalamus, oke? Hipotalamus di saat kita punya otak itu kekurangan misalnya gula, contoh gula. Kemudian brain kita punya hipotalamus bilang, "Oh, kita punya brain itu sudah drop blood sugar. That means I'm hungry gitu." Makanya orang kalau kena penyakit diabetik, kalau mereka punya blood sugar itu drop, kan biasa mereka punya blood sugar kan gula darah itu orang yang penyakit gula itu kan usually high, tinggi ya. Tapi di saat mereka punya blood sugar drop, mereka itu akan apa?
lapar gitu, ada yang sampai shaking, gemeteran, keringat dingin, lapar, mereka mau makan gitu. Kenapa? Karena mereka punya blood sugar di mereka punya otak itu drop. Sekarang di kita punya tubuh. Hipotalamus di kita punya otak bilang, "Oke, sekarang karena blood sugar sudah drop, I'm hungry right now," contoh. Nah, sekarang di depan kita ini, di depan saya ini ada pilihan, contoh. Satu cake dengan a lot of chocolate, sugars, and all that good stuff di depan kita. Kemudian ada pilihan, ada brokoli, ada lettuce, contoh, ada nuts and seeds. Kemudian di sini ada ice cream, ada cake, ada semua yang pemandangan manusia itu enak. Oke, sekarang bikin pilihan. Oke, limbic system bilang kita lapar, I wanna eat right now. Coba kalian lihat di sini. Apa dia bilang? The limbic system governs fast. Oke, saya lapar, saya mau makan sekarang, right now. Limbic system, hipotalamus khususnya, kasih signal kepada kita punya otak di frontal lobe. Oke, I'm hungry, I need to eat right now. Sekarang di frontal lobe, karena dia yang reason, ini ya, di frontal lobe punya fungsi, kalau kalian lihat di sini, karena dia reason atau dia bernalar, dia berpikir, dia yang judgment, bikin judgment, keputusan. Jadi kita punya frontal lobe bilang, oke, hold on, just a second, oke? I know, saya tahu tubuh kita lapar. Tapi sekarang saya mau bernalar dulu, ini frontal lobe bilang, saya mau bernalar dulu. Jam berapa terakhir saya makan? Misalnya ya. Oke, saya makan mungkin terakhir jam 7. Oke, jam 7 pagi saya makan, terakhir. Sekarang pertanyaan kedua. Berdasarkan law ini ya, di frontal lobe, kan ada fakta, ada hukum. Berdasarkan laws atau hukum atau fakta, hukum bilang atau Ellen White tulis di dia punya counsel bahwa kita itu nggak boleh makan sebelum 5 jam. Ini contoh. Sekarang di saya punya frontal lobe bernalar, berpikir. Apakah jam berapa sekarang? Apakah sudah 5 jam? Jadi kita lihat, oh, misalnya sekarang masih jam 11. Belum 5 jam, masih 1 jam lagi. Hipotalamus bilang, atau kita punya limbic system bilang, right now, fast. I am hungry, kita so lapar sekali. Kita mau right now gitu. Tapi frontal lobe bilang, tunggu dulu, masih jam 11, belum jam 12, masih ada 1 jam. Jadi kita punya hipotalamus, mau right now, saya lapar gitu. Right now. Frontal lobe bilang, tunggu dulu, masih 1 jam. Jadi teman-teman kita lihat itu ya, ada kayak konflik gitu. Frontal lobe itu reason, limbic system itu right now, saya lapar gitu. Oke? Jadi ini yang bertolak belakang. Nah sekarang teman-teman, ini sekarang ya, sekarang. Oke, kalian lihat di sini, lower power in your brain. Kalau kalian ketik, dari saya bilang, search lower power in your brain, pasti akan muncul limbic system, teman-teman. Trust me, kan I did my research, waktu kita pelajari ini, kita pelajari, kita dengar pelajarannya, but I do my own research. Kita nggak kasih sebelum kita research dulu gitu. Supaya kita convince myself, kita nggak kasih hanya, oh ini orang lain punya pelajaran, terima-terima aja. No, you need to do your own research untuk kita tahu bahwa this is the truth ya, seperti itu. Nah, the lower power kita punya brain, right now, saya lapar, mau makan sekarang. Higher power bilang, tunggu dulu kita nalar. Nah sekarang, oke? Ini realitasnya. Realitasnya adalah seperti ini. Waktu kita punya frontal lobe bilang, tunggu dulu kita lapar, tunggu dulu masih ada 1 jam, kita belum boleh makan. Nah, di saat kita punya frontal lobe bilang, tunggu dulu, masih 1 jam, atau di depan kita ada kue dan ada brokoli atau sayur-sayuran atau buah-buahan. Jadi sekarang saya punya frontal lobe pikir, oke, mana makanan yang sehat, mana makanan yang tidak sehat. Kita punya frontal lobe yang bernalar ya, bernalar.
Nah, di saat kita memilih makanan yang sehat karena kita tahu bahwa kita perlu makanan yang sehat untuk kita punya kesehatan, kita mengikuti apa? Kita punya higher power atau frontal lobe. Tapi kalau di hipotalamus, dia nggak peduli. Apapun yang di depan kita, yang penting saya makan right away. I don't care. Saya nggak pusing kamu mau makan coklat, mau makan kue, mau makan ice cream, mau makan makanan yang tidak baik. Makan right now. I'm hungry. Saya harus di satisfy right away. Saya punya keinginan itu harus dipenuhi sekarang. Nah, yang terjadi adalah kalau frontal lobe itu mengikuti akan keinginan dari hipotalamus, yang sekarang yang kontrol kita itu siapa, teman-teman? Apakah yang kontrol kita itu higher power atau lower power? Yang kontrol saya dan saudara-saudara itu adalah lower power in our brain. Masih ingat? Harusnya yang kontrol kita punya pikiran itu adalah lower power, right? Jadi lower power itu yang harusnya yang bikin decision, right decision atau keputusan yang benar. Tapi di saat lower power itu tunduk kepada, di saat higher power itu mengikuti hipotalamus itu, yang kontrol kita itu bukan the higher power, dan higher power itu di mana Tuhan yang govern ya teman-teman, di mana Tuhan yang berkuasa di situ, Tuhan yang menuntun kita bikin right decision. Tapi di saat saya let go Tuhan, ini dia punya praktikal ya teman-teman. Di saat saya let go atau saya nggak mau Tuhan yang kontrol saya nggak mau bernalar, saya nggak mau ambil right decision, I let go God. Sekarang yang take over itu adalah lower power. Siapa yang lower in power yang mau take control bilang I wanna sit on the throne. Saya mau ada kuasa. Saya juga mau berkuasa, saya mau sama seperti Tuhan. Saya juga mau ada kuasa. Siapa itu yang di Yesaya 14? Kalau teman-teman masih ingat. Siapa yang di Yesaya 14 bilang I wanna sit on my throne. Saya juga mau ada kuasa. Saya juga mau punya tahta. Siapa di Yesaya 14? Ada yang mau jawab? Siapa yang di Yesaya 14 yang tadi kita ada baca tadi? Anybody wanna give me the answer? Siapa di Yesaya 14 yang bilang, saya juga mau berkuasa? Lucifer, Lucifer. Thank you, Li. Tuhan punya order bahwa di frontal lobe ini dia yang mau berkuasa, oke? He wants to rule karena di kita punya frontal lobe ini dia taruh dia punya law, dia punya hukum. Kita bisa bernalar, kita bisa reason, oke? Nanti teman-teman in the future kita akan read ayat-ayat Alkitab dan kutipan Roh Nubuat. Kita bisa lihat exactly di mana lower power dengan higher power. Tapi Lucifer bilang saya juga mau take control kamu punya mind. Saya juga mau dari lower, saya mau naik di atas. Di saat kita let go Tuhan, di kita punya frontal lobe itu, kita nggak mau bernalar, kita nggak mau ikut hukum Tuhan yang Tuhan kasih di sini, kita ikut apa? The lower power, atau Ellen White bilang lower passion. Oke, jadi saya lapar, I don't care mau jam berapa sekarang, saya nggak peduli lagi mau 5 jam kek, saya makan anytime I want it. Oke, jam 11 is okay. Yang kita lapar, saya harus penuhi saya punya keinginan. I don't care makanan di depan saya, kita mau pilih apa saja kita makan. Saya mau kue, saya mau ice cream, saya mau anything yang enak-enak, saya mau daging, saya mau apa. Yang penting enak untuk apa? Memenuhi saya punya kepuasan, satisfy, pleasure, saya punya keinginan, hasrat. Yang penting hasrat saya itu, kalau pleasure saya akan bilang hasrat ya. Keinginan hasrat itu, saya itu terpenuhi teman-teman.
Dan di saat saya punya keinginan pleasure itu terpenuhi, kita punya otak satisfy, disitulah akan keluar dopamin. Nah, nanti kita akan pelajari ya teman-teman. Dopamin itu akan dirilis yang membuat kita itu, wah, sedap. You know, kita punya keinginan terpenuhi. Tapi di frontal lobe bilang, oh wait a minute, belum jam 12, kamu makan apa gitu loh. Apa yang di depan kamu, apa firman Tuhan bilang, what you should eat, seperti itu. Jadi di kita punya otak ini selalu ada constant battle. Selalu ada peperangan antara good and bad. Entah kita punya lower power di kita punya brain yang mau kontrol atau kita mau the higher power yang kontrol. Apa Tuhan yang mau kontrol atau kita mau Lucifer yang take control gitu. Dan kita lihat di hipotalamus ini ada sexual arousal. Dan kita tahu bangsa Israel teman-teman sebelum mereka masuk tanah Kanaan, mereka dicoba oleh setan oleh apa? Sin of idolatry, persinahan. Siapa yang di mana yang untuk seksual itu arouse? Itu terjadi di hipotalamus. Teman-teman, jangan kita pikir ya teman-teman kita punya limbic system itu bad, you know. Kita punya hipotalamus bad, amigdal bad, talamus, hipokampus. No, they are not bad at all. Mereka itu adalah Tuhan yang ciptakan untuk ada fungsi di kita punya tubuh. Tetapi mereka itu punya fungsi ya teman-teman di kita punya tubuh. Tapi yang bahayanya kalau mereka yang kontrol kita. Bukan frontal lobe yang take control. Itu that's the danger. Ini frontal lobe dengan hipotalamus ini teman-teman itu seperti husband and wife. Satu laki-laki yang bernalar, reason, satu perempuan yang emotion gitu, emotional, emosi gitu lah ya. Mau yang keputusannya berdasarkan emosi gitu, seperti itu. Tapi suami bilang, oh tunggu dulu. Mari orang pikir dulu sama-sama, mari orang berreason. Jadi ini otak kita itu Tuhan ciptakan untuk ada keseimbangan antara sama seperti husband and wife. Seperti itu ya. Coba kita lihat di sini, amigdal. Itu play roles di mana kita punya emotion, feeling, anxiety, anger, fear. Kan seperti itu, ada di talamus itu ada hearing taste. Nah, nanti kita bahas ini next time ya, teman-teman. This is very important too. Oh man. But anyway, jadi ini nggak bad sama sekali. Limbic system itu not bad at all. Yang mau di pelajaran sini mau ditekankan adalah siapa yang take control. Apakah kita biarkan Tuhan yang take control kita punya brain dengan menggunakan kita punya reasoning power, atau kita mau hipotalamus ini atau limbic system yang mau apa? Right now. Saya lapar, saya mau makan sekarang. I don't care. Kita makan jam berapa kayak oh atau seks, you know, pilih siapa saja, mau kawin kayak, mau belum kawin kayak, mau siapa punya istri kayak, I don't care. Kita mau satisfy right now. Tapi frontal lobe bilang, oh no, this is not your wife, this is not your husband. Tapi kita mau dipenuhi, saya punya keinginan. Nah, sekarang siapa yang mau kontrol? Apakah Tuhan atau setan bilang saya juga mau kontrol kamu? Hello? Seperti itu yang terjadi. Saya ketakutan, saya mau marah. Saya anxiety, anxious. Yang mau terkontrol siapa? Tuhan terus di frontal bilang, hold on, tunggu dulu. Firman Tuhan katakan, jangan kamu takut. Percaya kepada Tuhan. Jadi ada constant selalu peperangan di kita punya otak antara hipotalamus atau lower power dengan kita punya higher power. Selalu untuk mana yang mau take control begitu. Tapi dua-dua itu dan teman-teman kita juga perlu ada apa? Ada hipotalamus dia untuk kontrol kita punya temperature, menolong kita untuk tidur, untuk kalau kalau nggak ada hipotalamus kita nggak akan rasa-rasa lapar mungkin dan akhirnya kalau nggak lapar kita nggak makan mati. Seperti itu ya teman-teman. Kalau nggak ada feeling juga apapun yang kita bikin itu semua berdasarkan nggak ada feeling, nggak ada emosi, nggak ada. Jadi it has to be balanced. Cuman masalahnya yang di pelajaran ini mau ditekankan adalah siapa yang take control.
Frontal lobe itu harus nalar dulu. Apa yang dia lakukan itu berdasarkan apa yang masuk di pikirannya dia. Oke? Hukum Tuhan. Jadi frontal lobe akan cek, oke, apakah yang kamu suggest ini sesuai dengan hukum Tuhan atau enggak? Saya tahu kamu lapar, tapi you can wait, seperti itu. Saya tahu kamu lagi ketakutan, tapi firman Tuhan bilang, jangan takut. Seperti itu, selalu kita punya lower power itu kasih suggestion kepada kita punya frontal lobe untuk do something. Nah, frontal lobe inilah yang harus apa? Do something atau ambil keputusan apa yang mau dilakukan di kita punya tubuh atau kita punya pikiran, saya punya perkataan, emosi. Kalau saya marah, apakah saya langsung marah? Misalnya contoh saya, I get mad with my kids, contoh. Frontal lobe bilang, tunggu dulu, sebelum kamu bicara misalnya kepada anak-anak atau suami, do you pray? Apakah kamu dalam kondisi yang kondisi kamu untuk talk dengan wisdom kepada anak-anak, misalnya contoh ya. Tapi kalau saya nggak pray dulu, saya nggak peduli apapun yang terjadi, yang penting saya punya emosi diluapkan, yang terpenuhi adalah apa? Saya punya emosi, teman-teman. Me. Iya kan? I. Yang kontrol saya punya lower power, teman-teman. Yang kontrol saya itu is not God as my king, tapi Satan yang mau kontrol. Nah, kita lihat seperti itulah yang terjadi di kita punya otak. Oke? Nah, kita sudah tahu ya tadi itu ada limbic system. Kalian sudah lihat. Nanti kita talk more about limbic system dengan frontal lobe. No worry. Tapi di limbic system ini, teman-teman, ada satu yang namanya di sini kita sudah share, teman-teman. Namanya nucleus accumbens. Last week kita sudah share. Ini nucleus accumbens ini scientist kita sudah lihat ya dia punya di YouTube video itu. Di tahun 1950 ada dua scientist, mereka discover, mereka temukan apa itu di nucleus accumbens di kita punya limbic system di sini. Jadi mereka bikin surgery kepada rat atau tikus. Mereka taruh electrode di rat punya brain, especially untuk the nucleus accumbens stimulation to touch the pedal. Jadi teman-teman ini ada pedal di sini. Ini tikus harus touch. Jadi waktu dia touch itu kan ada electrode di dia punya brain itu. Jadi setiap lampu itu menyala, berarti elektrod itu dia di nucleus accumbens itu terangsang seperti itu. Waktu terangsang dia punya nucleus accumbens itu, dia ada hubungannya dengan dopamin yang tadi kita bilang. Ada rasa sense of pleasure, ada hasrat, ada keinginan yang terpenuhi gitu. Jadi waktu tikus touch dia punya pedal, habis itu dia kembali lagi gitu karena tikus ini rasa apa teman-teman? Ada rasa sensasi, ada rasa keinginan yang terpenuhi, hasrat yang terpenuhi, rasa wow, rasa enak gitu, something pleasure ya, ya keinginan atau hasrat yang terpenuhi gitu. Jadi karena tikus ini rasa enak, apa yang dia lakukan? Dia kembali lagi touch itu pedal. Dia bolak-balik touch itu pedal. Karena dopamin itu dirilis dari nucleus accumbens, akhirnya tikus ini mati karena kecapean, teman-teman. Dan kita mau kasih tahu kepada teman-teman, ini tikus ini sama seperti kita, teman-teman. Setan tahu persis di mana untuk membuat kita punya hasrat itu, dia tahu saya punya kelemahan di mana. Dia akan kasih kita sama seperti tikus ini pedals, oke, pedal atau ya pedal untuk supaya waktu kita touch itu pedal, kita rasa senang. Wow, entah itu uang, entah itu pekerjaan, entah itu makanan, entah kita punya yang ada di kita punya hipotalamus ya yang tadi sexual, sometimes kita break the law of God, a husband and wife atau laki-laki pergi ke beach, ke pantai lihat wanita yang hanya pakai bikini sudah
di otaknya, something like that. Itu kan apa? Pleasure, isn't it? Something yang enak gitu, yang kalau pikiran kita nggak diarahkan ke Tuhan, laki-laki biasanya menatap pemandangan itu dan akhirnya something udah entertain di punya otak. Tapi kalau dia langsung right away lari dari temptation, nggak akan jatuh dalam dosa. Nah, itu yang terjadi di otak kita di mana? Di nucleus accumbens. Kalian, kita harus ngerti ini ya. Rasa enak, pleasure, rasa satisfy seperti itu. Dia nggak pikir di frontal lobe ini bilang apa, apa yang tuh firman Tuhan bilang seperti itu. Nah, ini kita itu sometimes kebanyakan seperti tikus ini gitu. Setan tahu apa yang membuat kita have pleasure gitu. Senang, mau makan ya. Nah, yang paling teman-teman, yang paling setan akan buat untuk menjatuhkan kita, kita mau kasih tahu saat ini. One of the most successful strategy, hal yang paling berhasil strategi yang setan bikin kita punya nucleus accumbens ini dirangsang terus, yang membuat kita pleasure is the food that we eat. Makanan yang kita makan. Karena bukankah makanan itu bikin, I mean, there's nothing wrong with the food ya. Tuhan ciptakan kita untuk memang kayak nucleus accumbens, untuk bikin apa? Kita senang gitu, ada kepuasan gitu. Cuman permasalahannya, karena di saat kita sudah jatuh, teman-teman, yang mau kontrol kita itu di saat kita jatuh itu lower power of the brain. Kita punya limbic system yang mau kontrol kita. Nggak peduli makanan ini mau sehat kayak mau enggak, I have to eat it right now. Sekarang, itu kan nucleus accumbens atau limbic system. Sekarang gitu. Dan kita punya taste bud ini, kita punya apa ya, selera makan ini sudah perverted atau sudah kebalik gitu. Kita itu manusia yang sudah jatuh dalam dosa, kita punya keinginan itu makan makanan yang tidak sehat. Itu kita punya, itu terjadi dalam diri kita masing-masing, teman-teman. Myself too, oke? Okay? Jadi kita punya selera makan ini sudah di-perverted atau sudah kebalik atau sudah rusak, sampai teman-teman kita itu suka makan yang harus enak gitu loh. Di saat kasih makanan yang sehat, teman-teman, kita itu kayak mau muntah gitu, Kak. Ih, makanan apa ini, you know? Ada satu oma-oma di tempat kerja, kalau ditanya, what do you eat for your dinner? Oh man, they just give me vegetables, fruits. Hah? Mereka hanya kasih dia katanya sayur dengan buah-buahan. I don't like it. Dia nggak suka, like, I said, you don't like vegetables and fruits? Yeah, I want meat. Kita mau daging. I was like, oh man. Oh man, ini satu contoh kita punya selera makan sudah perverted. Kalau ada meat atau daging, paling makannya lahap dan enak. Tapi kalau hanya misalnya makanan yang vegetarian kayak atau apa, nggak selera makan gitu, teman-teman. Apa yang terjadi itu karena kita sudah tahu apa yang membuat kita puas, rasa enak gitu loh. Nucleus accumbens itu terangsang dan harus terpenuhi, yang merasa, I want it gitu. Jadi kita punya past experience, contoh misalnya orang Manado ya, makan ayam rica-rica, ini contoh ayam rica-rica. Di saat makan enak kan, terpenuhi, pedes sampai sometimes orang keringatan makannya. Itu memenuhi keinginan ya, pleasure-nya itu terpenuhi seperti itu contoh. Tapi we need to go back ya. Apakah yang saya makan ini, you need always to ask, apakah ini makanan yang Tuhan kehendaki saya makan? Apakah saya ada pilihan lain, yang lebih sehat? Apakah ada kacang-kacang atau biji-bijian atau mungkin tahu, brenebon atau kacang hijau? Jadi itu yang bikin pilihan yang mana. Kalau di limbic system itu atau kita punya lower power itu, dia mau sesuatu yang bikin kita satisfy. Emosinya terpenuhi, pleasure. Jadi sometimes teman-teman, kalau kita punya selera ini ya,
kita punya selera contoh. Kalau kita punya selera itu, kita berdoa sama Tuhan untuk change kita punya appetite atau ganti saya punya selera, itu makanan-makanan yang tidak baik untuk tubuh kita nggak akan suka makan gitu. Selera kita ini Tuhan akan rubah untuk makan makanan yang sehat misalnya. Makanya ibu-ibu atau makanya di tulisan Roh Nubuat dibilang makanan sehat itu juga kita harus belajar bagaimana cook untuk supaya makanan itu sehat dan enak gitu, bukan hanya asal-asal gitu. Ini makan. Memang kalau kalau memang kita punya selera memang sudah benar-benar doesn't matter begitu, orang itu enak makan yang sehat itu mereka udah get used to it, sudah apa ya namanya, seleranya itu kan selera ini harus di-train juga ya teman-teman. Jadi mereka nggak mau makan makan yang mentah-mentah begitu pun mereka oke karena mereka punya selera sudah begitu. Sekarang teman-teman mau medical missionary contoh, mau kasih change orang yang suka makan daging contoh. Terus kasih makanan vegetarian. Kalau kita nggak tahu cara masak, kita nggak tahu buat bagaimana untuk tampilnya enak di kita. Karena selera itu dimulai dari kita punya mata ya, bukan di mulut. The way kita look at the food like, look so good gitu. Orang itu akan nggak mau touch sama sekali teman-teman makanan vegetarian atau vegan. Tapi kalau kita tahu bagaimana untuk mengolah makanan itu, ya orang itu akan makan karena di kita punya tubuh itu ada nucleus accumbens yang bikin satisfy kita punya keinginan seperti itu. Hal-hal seperti itu, oke? Jadi go back ya, kita go back, oke? Nanti kita akan bahas lagi, kita akan lebih go detail ya teman-teman. Bagaimana kita mau belajar, setan punya strategi, dan bagaimana Tuhan kasih solusinya untuk kita bisa menang gitu loh. Untuk kita tahu itu kita harus tahu kita punya otak kita ini bekerja. Ada higher power yang kita sudah lihat di sini namanya frontal lobe dan ada lower power yang namanya itu limbic system. Nah, kita lihat ya dia punya perbandingan side to side. Ini higher power di frontal lobe. Itu ada judgment, ada reason, bernalar, ada bikin keputusan, iya kan? Intellect, kita punya kemampuan untuk learning something, ada kita punya knowledge, ada kenyataannya apa, ada hukum Tuhan. Hukum Tuhan ditaruh di frontal lobe, teman-teman. Oke? Firman Tuhan. This is the only medium, Ellen White bilang. Only medium heaven bisa communicate dengan manusia. Di kita punya frontal lobe, karena di frontal lobe itulah kita punya reason. Kita punya intellect. Kita punya spirituality. Kita punya morality. Kita punya will. Nah, nanti kita bahas mengenai will ya, mungkin hanya berapa menit ke depan. Tapi di sains bilang, ini higher power dengan lower power atau limbic system, kerjanya ini bertentangan satu dengan yang lain. Kalau ini selalu berdasarkan emosi, affections. Ada pleasure center di sini yang nucleus accumbens tadi kita bayar. Lapar, haus. Ini mating ini kayak ini seksual ya, mau cari pasangan. Protection di tempat tinggal, ada dilindungi, shelter, kebebasan untuk bergerak. Kita nggak mau ada pain sama sekali. Ini avoidance of pain. Teman-teman, nanti kita lihat Tuhan Yesus, teman-teman. Oke, kita share aja ya. Di Getsemani, teman-teman, Tuhan Yesus itu dia punya lower power ini yang mau take control, dia punya higher power. Tuhan itu in a lot of pain. Dia lapar, dia haus, oke? Dia nggak mau ada kesakitan, dia tahu burden of sin itu sudah di dia gitu loh. Seluruh beban dosa itu ada di dia, teman-teman. Ini semua yang attack apa yang ada di lower power ini, oke, sudah ada di Tuhan Yesus, beban dosa. Tapi sekarang higher power ini ya yang apa namanya? Tuhan Yesus di Getsemani, Tuhan Yesus dicobai 40 hari di padang gurun. Ini yang against each other ini
adalah antara higher power dengan lower power gitu. Di mana kira-kira yang mau take control seperti itu? Tuhan Yesus punya kehendak adalah Tuhan, this is so painful gitu loh. Emosinya ini, Tuhan Yesus punya emosi di Taman Getsemani itu, nggak ada yang sama-sama dengan dia, teman-teman. Murid-muridnya, murid-murid Tuhan Yesus yang malah lebih dekat dengan dia, semua ketiduran. Tuhan Yesus perlu seseorang untuk menopang dia gitu loh, memberikan kekuatan kepada dia. Nggak ada sama sekali yang memberikan kekuatan kepada Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus antara lower power dengan high power itu they against conflict each other gitu. Tapi Tuhan Bapa punya kehendak adalah Tuhan Yesus apa? Mati di kayu salib, teman-teman. Secara manusia atau kita manusia sometimes kita nggak mau ada pain. Ini avoidance of pain ini di limbic system nggak mau ada pain sama sekali. Maunya apa? Pleasure, enak gitu. Tapi di higher power Bapak bilang, Tuhan Yesus, you need to drink this cup. Kamu datang ke dunia ini mati di kayu salib supaya kita manusia ini punya kesempatan masuk dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus battle ya teman-teman. Ini peperangan yang terjadi sampai teman-teman apa yang terjadi? Tuhan Yesus punya blood vessels atau dia punya pecah sampai dia keringat darah teman-teman. Kenapa? Karena semua yang ada di lower power itu mau masuk untuk against ini dia punya frontal lobe sampai sampai pecah gitu loh teman-teman. Karena yang Yesus mau alami ini adalah hal yang kalau mau bilang di batas kemampuan manusia teman-teman. Hampir jadi manusia bisa hold it sampai itu titik di situ di mana manusia bisa lewati yang Yesus ambil. Di atas itu manusia sudah nggak sanggup lagi karena Yesus kan harus datang sebagai manusia ya teman-teman. Jadi inilah Tuhan Yesus punya emosi, dia punya lower power itu mau take control. Oh no, apalagi setan. Oh, kamu mau mati untuk manusia ini yang nggak peduli. Lihat kamu punya murid-murid aja nggak peduli. Semua tidur. Lihat kamu punya salah satu murid akan mengkhianati kamu. Itu kan yang setan suggest kepada Tuhan Yesus. Yang Tuhan Yesus bilang, aduh, makanya Yesus bilang apa? Lord, kalau bisa ini cup ini ambil dari saya. Mana? Avoidance of pain. Ambil Tuhan kalau bisa saya nggak perlu lewati ini kalau bisa. Tapi Yesus bilang apa? Bukan kehendak saya tapi kehendak Tuhan. It's not my will but your will. Teman-teman, ini di pusat inilah yang Tuhan Yesus struggle antara lower power, antara suggestion dari setan dengan Tuhan. Siapa yang mau kontrol saya punya mind? Kalau Tuhan Yesus misalnya listen to Satan's suggestion, oke? Setan Yesus itu teman-teman, dia bisa go back to heaven. Itu ya Ellen White bilang, dia bisa kembali ke surga, dia nggak perlu mati. Kita yang sudah berdosa ini, itu fair, itu juga adil ya teman-teman. Tapi Tuhan Yesus, man, aduh, this is wonderful ya teman-teman. Dia biarkan Tuhan yang berkuasa. Apa Tuhan punya will, Apa kehendak Tuhan di saya gitu. Reason. Apa firman Tuhan? Apa yang firman Tuhan mau saya lakukan gitu. Walaupun saya akan melewati a lot of pain. Ini Yesus bilang. Walaupun saya mati dengan kesakitan. But saya mau Father yang take control saya punya frontal lobe. Walaupun saya menderita. Tapi karena saya cinta. Nah ini ya teman-teman. Love. Oke. Love bisa kalahkan ini semua teman-teman. Karena Yesus punya cinta. Makanya teman-teman, apa Yesus bilang? If you love me, keep my commandments. Ini love kita kepada Tuhan. Ini lower power mau bilang apapun saya nggak peduli. Karena saya cinta Tuhan, mau kita mau in a lot of pain, mau kita kelaparan sama Tuhan Yesus nggak makan,
mau kita kehausan, mau kita dihianati, mau kita dibunuh, mau sandelo nggak bisa jual beli, doesn't matter. Kita obey Tuhan karena saya cinta Tuhan. Ini the lower power ini teman-teman di sandelo akan push kita. Kamu nggak makan, kamu nggak lapar. Lihat kamu punya anak-anak udah mati kelaparan. Kamu akan dibunuh. Give it up. Follow me. Jangan peduli akan hukum Tuhan gitu. Kalau kamu peduli hukum Tuhan, kamu akan mati. Kamu akan dianiaya. Kamu akan kesakitan. Ini lower power ini di limbic system yang akan setan gunakan ini untuk supaya kita give up. Supaya kita ikut akan apa? Setan yang take control. Tapi kalau kita cinta Tuhan, teman-teman, kita akan bilang, Lord, mau kita mau dibunuh kek, mau sakit kek, mau saya nggak makan kek, saya nggak minum kek, it's okay. Tuhan juga nggak makan, Tuhan juga nggak minum, Tuhan juga kesakitan untuk saya. Tunggu ya, teman-teman, sebentar. Sebentar. Tuhan juga kesakitan untuk saya, sebentar. Jadi tuh kita mau kesakitan kek, kita mau nggak makan, it's okay. Tuhan Yesus juga lewati itu untuk saya gitu. Saya juga mau merasakan akan penderitaan Tuhan Yesus, apa yang Yesus rasakan. Karena saya punya cinta, semuanya ini akan lewat, teman-teman. Alright. Nah, terus kita lihat di sini. Nah, di sini yang terakhir yang kita mau bilang. Masih ingat di kita punya pikiran itu kan tadi sudah ada lower power, ada higher power. Lower power itu ada limbic system, kita punya emosi, kita punya lapar, dan higher power itu ada kita punya frontal lobe. Nah, sekarang pertanyaannya, ini yang paling penting ya teman-teman yang kita mau share pada saat ini adalah siapa raja yang duduk di frontal lobe kita? Oke? Kan kita tahu higher power itu adalah di frontal lobe, oke? Nah, sekarang pertanyaannya, siapa itu raja yang duduk di frontal lobe? Oke? Nah, kita tahu teman-teman di sini raja itu kita sudah bahas tadi. Dia itu sebagai yang ruler, yang pimpin, dia punya otoritas, dia punya kuasa, has power of right untuk kontrol, dia yang make decision buat keputusan, dia yang rule, dia ada law, dia kasih order, dia yang untuk enforces obedience atau ada hukum untuk kita obey itu rules, oke? Menurut dia itu Lord dengan Master, dia itu Supreme, dia itu Monarch atau dia yang lebih tinggi. Sekarang pertanyaannya, siapa itu raja yang duduk di kita punya frontal lobe? Ingat ya, raja itu dia apa? Dia make decision, dia punya power, dia yang control, dia give orders, kasih peraturan. Oke? Kita lihat teman-teman. Oke? Kita lihat ya. Siapa itu raja yang duduk di kita punya frontal lobe? Oke. Kita akan baca teman-teman. This is very important. Kita akan stop di kita punya pelajaran di will. Nanti kita akan lanjutkan dia next week itu dia punya contoh-contoh, oke? Tapi kita harus tahu raja. Dia bilang, the will, apa itu the will? Kita punya kehendak atau kita punya keinginan, kehendak adalah governing power atau kuasa yang memerintah di kita punya kealamian manusia. Wait a minute. Tadi kita tahu raja itu dia yang apa? Dia yang perintah kan? Dia governing power. Ini kan? Has power. Oke? Okay? Di kita punya pikiran itu, teman-teman di kita punya otak, kita sudah belajar mengenai frontal lobe tadi. Higher power dengan lower power. Tapi di higher power ini kita harus tahu persis siapa itu yang raja di situ gitu. Raja di situ adalah kita punya will, kita punya kehendak. Dia itu yang berkuasa untuk memerintah. Nanti kita akan lihat ya itu will itu apa, oke? Terus dibilang, kalau kita punya kehendak itu diarahkan dengan benar, if the will is set right,
semua keberadaan atau pribadi kita akan berada di bawah pengaruhnya. Nah, teman-teman, ini kayak raja ya. Kalau raja itu bikin right direction atau oke, saya raja, saya yang memerintah. Oke? Kamu yang benar itu ikut ke kanan. Jadi kalau kita punya kehendak itu diarahkan dengan benar, kita punya pribadi itu akan berada di bawah pengaruh dari apa? Will. Kita mau bilang aja teman-teman, kita punya will itu dialah kingly power. Dia itu yang raja. Nanti kita akan bahas lebih detail. Terus dibilang, nah pertanyaannya kalau will itu atau saya punya kehendak itu adalah raja. Nah, will itu apa? Kalau will itu dia adalah kuasa yang memerintah kita punya seluruh tubuh ini, teman-teman. That means, teman-teman, kita harus tahu apa itu will. Kalau kita nggak tahu, Ellen White bilang kita itu akan terus-menerus akan berada dalam keadaan bahaya sampai nanti kita kasih aja kutipannya ya. Ini Ellen White bilang, kamu akan berada di dalam bahaya terus-menerus sampai engkau memahami the true force of the will. Oke? Sampai kita mengerti apa itu will, teman-teman. Oke. Wait. Jadi will itu apa? Nah, sekarang kita mau lihat. Raja itu apa yang ada di kita punya frontal lobe? Dibilang will itu bukan kita punya selera, bukan kita punya kecenderungan. Will itu adalah kita punya choice, pilihan. Kita punya kuasa memilih. Apa teman-teman di sini Ellen White bilang? Kingly power. Oh man. Kita punya will itu adalah kingly power. Kuasa raja. Teman-teman. Itu yang bekerja di dalam anak-anak manusia untuk obey Tuhan atau disobey. Oke. So far teman-teman. Siapa yang raja di kita punya frontal lobe? Ellen White bilang kita punya kingly power itu adalah kita punya will. Nanti kita bahas. Jadi will itu apa? Will itu adalah kita punya pilihan, kita punya kuasa memilih. Will itu atau kehendak itu bukan kita punya selera atau kecenderungan, bukan. Dia itu pilih. Dia itu kuasa. Dia kingly power. Nah, oke, kita akan bahas terus ya. Kita baca dulu baru kita akan explain. Karena this is very important teman. Ini dia punya puncak pelajaran. Nah, sekarang Ellen White bilang, kamu harus mengerti kuasa dari will. Oke? You need to understand. Apa artinya? Berarti kita harus mengerti. Nggak bisa kalau kita nggak mengerti apa itu kuasa dari kita punya kehendak. You need to understand. Yang tadi Ellen White bilang tadi ya, kalau kita nggak ngerti ini kuasa atau will itu, kita akan berada dalam bahaya terus-menerus. Oke? Apa itu will? Tadi kan kuasa memilih. Oke? Deciding power. Nah, ini Ellen White bilang. This is atau will itu governing power, kuasa memerintah. Dia itu adalah raja, teman-teman. Dia yang perintah di dalam nature of man. The power of decision, kuasa untuk ambil keputusan, or will, atau kehendak. Terus dia bilang, everything, teman-teman, you need to pay attention di sini. Semua, everything itu in 100%. Everything, semua tergantung dari right action of the will. Wait a minute. Jadi, teman-teman, semua keputusan yang akan kita ambil itu, everything depend, tergantung dari aksi atau tingkah laku yang benar dari kita punya will. The power of choice God has given to man. Will itu adalah kita punya kuasa memilih. Itu tergantung dari manusia untuk digunakan. Oke, jadi kayak gini teman-teman. Oke, oh man. Waktu Tuhan ciptakan manusia, dia kasih kita kuasa memilih. Kuasa memilih itu tergantung dari pengetahuan yang kita peroleh. Oke, teman-teman?
Makanya di Taman Eden Tuhan kasih apa? Pengetahuan, warning kepada Adam dan Hawa. Oke, ini pengetahuan, ini warning, saya kasih kepada kamu. Sekarang you need to choose. Apakah kamu mau ikut firman Tuhan? Terus ada firman dari setan juga kan? Apakah kamu mengikuti firman dari setan? Right? Waktu setan kasih suggestion kepada Eve. The will itu atau kehendak itu dia yang berkuasa, teman-teman. Dia perintah. Oke, ada dua perintah. Sekarang will ini, oke, will ini dia yang berkuasa. Saya mau ke kanan atau saya mau ke kiri. Di saat will ini ambil keputusan, itulah yang menentukan nasib kita, teman-teman. Itulah yang menentukan nasib Adam dan Hawa di mana mereka mau berada. Karena will ini, kuasa memilih ini, dia adalah kingly power. Dia adalah mempunyai kuasa sama seperti raja untuk force kita atau untuk menuntut kita untuk ikut itu gitu loh. Kalian ngerti teman-teman? Jadi will ini, oke, kita punya kuasa, di kita punya otak yang Tuhan kasih. Jadi Tuhan kasih will ini hanya kepada manusia, bukan kepada binatang. Binatang nggak ada power of choice. Ini will ini teman-teman, dia seperti raja. We need to understand ini teman-teman. Dia itu seperti raja yang dia mau perintah saya, oke Joy, kamu ke kanan. Kenapa saya ke kanan? Karena firman Tuhan bilang kamu ke kanan. Di will ini juga ada suggestion dari setan. Oke. Setan gunakan saya punya apa? Limbic system. Kamu lapar, makan sekarang. Kamu kalau nggak kerja ini, kamu nggak dapat duit. Yang penting kamu disobey Tuhan, nggak ada duit, nggak ada kerjaan, kamu nggak makan. Setan gunakan itu. Tapi saya bilang, saya klaim Tuhan punya promise. Matius 6 ayat 33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Kemudian semuanya ini akan ditambahkan. Sekarang saya punya will ini sebagai raja, mau tuntun saya kemana gitu loh. Apakah saya mau ke kanan, pilih Tuhan, atau Tuhan sebagai saya punya raja, atau saya mau ke kiri, pilih setan misalnya. Ini will ini yang raja yang mau tuntun saya punya tubuh dari atas sampai ke bawah, mau ke kanan atau mau ke kiri. Inilah yang Ellen White bilang, the power of choice, will itu the power of choice, kuasa memilih. Tuhan kasih kepada mereka, itu mereka harus gunakan. Dan Ellen White bilang, kingly power atau will itu untuk kita obey God atau disobey God. Sama seperti Adam dan Hawa, apakah mereka menurut atau tidak. Tergantung dari saya punya will. Raja di otak, di frontal lobe kita itu yang memerintah saya mau kemana. Tergantung dari situ teman-teman, saya punya action. Nanti kita lihat, oh berarti keselamatan kita tergantung dari manusia. No teman-teman, belum ya. Nanti kita akan lihat di mana Tuhan itu yang, makanya kan di Filipi 2 bilang, God yang apa, the will and do. Oke, Tuhan yang will, Tuhan yang berkehendak dan melakukan. Nanti kita lihat di mana bagian Tuhan ya teman-teman. Tapi kita harus mengerti dulu di otak kita punya will itu dia seperti raja yang memerintah. Oke, sudah mau habis ya teman-teman. Terus dia bilang, keinginan untuk kebaikan dan kesucian adalah benar sejauh itu. Nah, teman-teman, bukankah kita mau, oh, Tuhan, kita mau jadi suci, kita nggak mau berdosa, teman-teman. Tuhan, kita mau sesuatu yang baik, saya mau melakukan medical missionary, contoh, saya mau menolong orang sakit, saya mau menolong orang miskin, saya mau jadi seperti Tuhan, saya mau jadi suci. Saya punya keinginan, teman-teman. Oke, desire itu bukan will, oke? Saya mau bilang. Saya punya keinginan untuk mau jadi suci dengan baik itu, hanya sampai di situ, keinginan hanya sampai situ. Terus Ellen White bilang, kalau kamu stop di situ, hanya keinginan saya mau jadi suci, saya mau jadi benar, saya mau melakukan pekerjaan medical missionary. Kalau saya punya keinginan, kalau saya hanya stop di situ, itu nggak akan ada gunanya apa-apa, teman-teman. Oh, saya nggak mau marah.
saya nggak mau mencuri, saya nggak mau bersinah, saya mau keep the Sabbath day holy, saya mau makan makanan sehat. Saya punya keinginan kalau cuma stop di situ nggak akan ada gunanya. Teman-teman, disitulah setan akan membuat kita tertipu di saat saya hanya ingin. Saya ingin melayani Tuhan. Saya ingin dedikasi saya punya diri kepada Tuhan. Saya mau jadi sama seperti Tuhan. Tapi kalau saya nggak bikin apa-apa, hanya stop di situ, nggak akan ada gunanya, teman-teman. Sama sekali avail nothing, Ellen White bilang. Ini yang saya mau bilang. Banyak yang akan hilang, ini Ellen White bilang. Sementara mereka berharap dan berkeinginan untuk jadi Kristen. Teman-teman, saya mau medical missionary 100%, saya mau jadi suci, saya mau jadi good mother, saya mau jadi good father, saya hanya berkeinginan bermimpi. Kalau saya punya impian, harapan hanya stop di situ, Ellen White bilang, kita akan hilang dan setan akan gunakan itu. Oh, Bible study terus-terus. Setiap hari Jumat, hari Sabat misalnya contoh, atau setiap hari. Keinginan, oh saya mau jadi baik, saya mau jadi ini. Tapi kalau saya nggak bikin apa-apa, nggak akan ada artinya apa-apa. Dan Ellen White bilang, kalau saya hanya berkeinginan untuk jadi suci dan kita stop di situ, kita akan hilang. Dan Ellen White bilang, bukan hanya sedikit, many will be lost. Saya sendiri, teman-teman Joy yang kasih pelajaran ini, saya mau keinginan misalnya mau bikin medical missionary contoh. Ada lifestyle center atau anything atau apapun. Tapi kalau saya hanya stop di saya punya keinginan, saya nggak bikin apa-apa, itu setan gunakan, kita akan hilang karena saya hanya ingin seperti Yesus, ingin begini, ingin suci, ingin nggak berdosa. Tapi kalau saya hanya stop di situ, saya akan hilang. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana supaya kita nggak stop di situ, teman-teman. Teman-teman, pelajaran ini yang change my mind untuk stop doing what I'm doing di kita punya kerja. Nah, yang kita sudah share kemarin ya, teman-teman. Karena kalau saya hanya desire, and I don't do nothing, nothing's gonna happen, teman-teman. Nggak ada yang mau terjadi. Terus dia bilang, mereka nggak datang to the point of yielding the will to God. Nanti ya teman-teman, next time kita akan belajar bagaimana saya punya will itu kasih ke Tuhan, teman-teman. Next time kita bagaimana untuk kita menang ya, teman-teman. Bagaimana untuk kita punya will itu blend dengan the will of God. Kita akan belajar next time. Jadi kalau saya hanya keinginan, tapi kalau saya nggak kasih kepada Tuhan, kita akan hilang. Mereka tidak pilih sekarang untuk menjadi Kristen. Christian itu follower of Christ. Saya nggak pilih untuk ikut Tuhan. Saya pilih untuk ada raja yang lain yang kontrol saya. Raja lain itu setan akan bilang, oke, kamu nggak akan ada duit. Kamu nggak akan ada makanan. Kamu akan kelaparan. Kamu akan ini. Kamu. Jadi dia bikin saya punya whole being jadi ketakutan. Jadi cemas. Jadi ragu-ragu akan firman Tuhan. Itu yang setan bikin di kota kita, dan dia gunakan kita punya limbic system untuk membuat kita takut ambil keputusan mengikuti Tuhan. Dia akan bikin kita ragu-ragu 100%. Jangan percaya akan firman Tuhan. Dia akan bikin Tuhan itu sama seperti dia adalah Bapa pembohong. Teman-teman. Tuhan itu nggak bisa berdusta. Apa yang dia bilang di firman Tuhan, itu akan terjadi. Setan akan bikin, jangan percaya Tuhan itu nggak serius dengan apa yang dia bilang. Dia gunakan saya punya limbic system untuk take over saya punya frontal lobe, sampai saya punya king itu, kita punya will itu, ambil keputusan untuk ikut apa yang setan kasih suggestion melalui kita punya limbic system atau lower power. You guys see it, what's going on di kita punya brain? Oke. Jadi kita sudah mau habis ya. Yes, kita sudah mau habis. Ini dua kutipan terakhir. Dan ini yang kita bilang tadi, yang Ellen White bilang. Kita itu akan berada terus dalam bahaya terus-menerus sampai kita bisa mengerti. Until you understand the true force of the will. Pertanyaannya, kita understand atau enggak, teman-teman? That's the question. Kalau kita nggak ngerti, teman-teman, kita akan hilang, teman-teman. I'm telling you. Dan untuk mengerti pun, kalau kita nggak lakukan, itu yang tadi setan gunakan.
kita berharap mau jadi suci, kita mau berharap mau bikin kebaikan, setan akan gunakan itu, kita harap-harap terus sampai Sunday law datang, ups, close probation. Oh man, selama ini kita hanya berharap. Selama ini kita hanya berkeinginan. That's why we need to understand apa itu will. Teman-teman, Sunday law is coming, teman-teman. Saya kasih pelajaran ini bukan kasih takut, teman-teman. Sunday law is coming. I'm saying this untuk kasih realitas gitu, teman-teman. Kita sudah belajar sekali banyak pelajaran bagaimana kasih Tuhan kepada kita. Bagaimana Tuhan kasih dia punya will. Dia bilang, Father, not my will be done, but your will be done. Kalian lihat ini, kasih kita punya will sama Tuhan. Tuhan, kita ikut Tuhan, right? I'm willing to obey. Bagaimana saya nggak makan, saya nggak minum, saya nggak ada tempat tinggal? God will take care of it. Nanti teman-teman kita akan baca satu kutipan yang when I read that quotation, teman-teman, I was crying in my bed, teman-teman. Kita baca kutipan itu, saya bilang, oh man, I was crying and I was hoping to be right. Kita hoping untuk mau bikin ini, I'm hoping. Tapi kita bilang, joy, if you just hoping, berharap, and you don't do it, that's not gonna happen. Karena will itu, teman-teman, karena will itu bukan kita punya keinginan. Ini dia bilang, bukan saya punya keinginan. Itu saya punya decision. Kalian ngerti keinginan dengan apa perbedaan keinginan dengan decision? Keinginan itu saya hanya beringin, berharap. Oke, misalnya contoh lah. Ada seorang pria suka sama ini wanita. Dia suka wanita ini menjadi dia punya istri, ya kan? Hanya berkeinginan, saya suka sekali ini cewek ini, contoh dia ini baik, dia bla 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 bla. Saya mau jadi dia sama saya punya istri. Saya berkeinginan dan saya berharap. Tapi kalau dia hanya stop berkeinginan, apakah dia akan menjadi istri dari perempuan itu? Tidak. Ini will itu dia decide, take action, ada perbuatan, teman-teman. Ada yang dia lakukan, dia decide, dia ambil keputusan bikin itu. Jadi will itu, teman-teman, kita harus ingat, will itu bukan keinginan. Makanya A.T. Jones bilang apa? Righteousness, kebenaran itu bukan right thinking, bukan right design, tapi right doing. Will ini sama seperti itu, teman-teman. Bukan saya punya keinginan, tapi saya punya decision. Saya choose. Dan di saat saya choose, itulah kita punya pilihan itu yang membuat action. Ngerti kan? Ini ya, teman-teman. Your will, jadi kita punya kehendak adalah sumber dari semua tindakanmu. Right? Dia itu adalah sama seperti raja, teman-teman. Dia itu inilah king, the will power, governing power, deciding power, the power of choice, kingly power. Kalian lihat Ellen White punya kutipan selalu ada apa? Power, kingly. Dia yang decide, oke? Itu spring of action, dia yang sumber kita mau melakukan itu gitu. Jadi waktu ada will itu kita mau berkeinginan, sumber dari situ dan kita lakukan right away. Itu adalah kita punya will, teman-teman. Makanya to will and to do, itu kan Filipi 2 ayat 13, 12 dan 13. To will and to do. Di saat saya taruh saya punya power of choice, saya pilih. Tuhan yang ambil kontrol, Tuhan yang take control, itu will, teman-teman. Sekarang itu will itu yang akan langsung ya, ini langsung, dia nggak tunggu 1 tahun kemudian, nggak teman-teman. Right away. Di saat itu teman. Makanya kan I have decided to follow Jesus. Dan di Hebrew bilang, if you hear my voice today, do not hearken your heart. Obey right away. Because why? Nanti teman-teman kita akan baca kutipan Ellen White bilang, apa yang terjadi di saat saya delay? Oke? Di saat saya delay, apa yang terjadi kita punya otak. Jangan teman-teman berpikir kalau saya delay itu next week akan jadi lebih easy untuk saya bikin decision.
Next week kalau saya nggak obey right now, next week akan become harder, lebih susah, lebih susah, lebih susah sampai to the point that you can't do it anymore. Makanya kita harus tahu apa yang terjadi di kita punya otak, apa yang terjadi di kita punya otak untuk supaya kita tahu bagaimana setan itu punya strategi. Dan dia bilang di Matius, kita tutup dengan ayat ini ya. Di Markus 3:27 dia bilang, tidak ada seorang pun dapat memasuki rumah seseorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak terlebih dahulu apa? Mengikat orang yang kuat itu, baru dia dapat rampas rumah ini. Rumah itu. Setan, teman-teman, dia tahu bagaimana untuk merampas kita, untuk menjatuhkan kita. Dia tahu orang yang kuat, yang raja di kita, yang disitulah keputusan kita ambil, setan tahu. Dan teman-teman, setan akan rampas itu, teman-teman. Setan akan ikat itu. Dan teman-teman, bagaimana setan ikat kita punya frontal lobe, apalagi kita punya will, setan akan ikat teman-teman, supaya apa? Dia bisa rampas kita. Supaya dia bisa kacaukan kita punya pikiran, supaya kita ambil keputusan yang salah, karena will itu kan kingly power. Dia yang kasih tahu, di mana saya mau pergi. Setan akan bikin anything teman-teman, apapun itu untuk kasih rusak, ikat itu kita punya will, power, atau kita punya kehendak, supaya dia bisa rampas. Nah, nanti next week, teman-teman, kita akan belajar exactly apa setan punya strategi untuk menjatuhkan raja, oke? Okay? Untuk menjatuhkan king power di kita punya otak, supaya dia bisa ikat itu raja, dan dia bisa rampas, teman-teman. Dia hancurkan kita punya otak, kacaukan, dan dia bisa tipu kita, dan kita jatuh. Nanti next week kita akan pelajari itu ya, teman-teman, secara detail. Tapi sekarang at least kita sudah tahu bagaimana setidaknya setan itu bekerja. Next week kita akan go a little more deeper bagaimana setan kasih itu untuk mengikat atau ya mengikat itu raja di kita punya pikiran itu sampai kita punya will itu diikat, dan setan yang berkuasa di sini, dan semua keputusan kalau kita let Satan take control, teman-teman, disitulah kita punya action. Kalau raja itu sudah dibind, sudah diikat oleh setan, semua aksi yang kita lakukan itu semua berdasarkan akan apa? Setan punya direction. Dan dia akan bawa kita ke kebinasaan. Banyak orang berpikir inilah jalan untuk menuju hidup kekal, tapi ujungnya menuju kebinasaan. Kita semua harus tahu jalan mana itu, teman-teman. Jangan sampai berpikir kita orang Advent, kita sudah pergi ke gereja, kita tahu Sunday Law is coming, tapi kita nggak bikin apa-apa, teman-teman. Karena the willpower itu akan membuat action, teman-teman. Oke, ingat. Will itu akan bikin action. Will itu akan ada perbuatan. Seperti faith without works is death. Will itu tanpa ada perbuatan, itu yang tadi Ellen White bilang. Semua orang berharap, berharap, berharap. Will itu bukan hanya berharap. It's gonna be an action right away. Itu will, teman-teman. Dan nanti kita akan belajar next week bagaimana setan punya strategi, dan nanti kita akan belajar bagaimana kita untuk bisa menang. Oke? Oke, anyway, jadi kita punya Bible study sampai di sini. Sebelum kita berdoa, mungkin teman-teman ada pertanyaan atau tambahan atau anything yang nggak bisa, yang belum mengerti mungkin, atau ada tambahan dari pelajaran yang kita pelajari pada saat ini, silakan sebelum kita berdoa. Ada Lali, Onang, Kak Opin, Brother Yuan, Sister Linda, Tante Kori, Dino. Apa ada pertanyaan, tambahan, komentar, apa mengerti atau apa ada hal-hal yang kurang mengerti atau anything, silakan sebelum kita berdoa. Gimana Lali? Oke? Kak Opin oke? Onang oke? Tante Sudah jelas sekali. Thank you. oke. Praise the Lord. Lali oke? Tante Kori?
Brother Yuan, Sister Walinda, Kak Opin. Ya Joy, puji Tuhan. Terima kasih. Nanti review. Ya, oke Kak. Yes, praise the Lord. Ya, oke. Thank you sharingnya. Ya, ini bagus sekali pembelajaran, terutama juga bagaimana setan distract kita, Mhm. frontal lobe-nya kita, mungkin dengan apa entertainment dengan segala macam, sehingga Yes, kita tidak bisa fokus yes, yes, untuk ke Tuhan gitu. Karena ya entertainment itu ya membuat betul-betul ya kita tidak tidak fokus, karena ya apapun yang kita inginkan yes. kita bisa buka di YouTube, permainan apapun yang kita suka. Yep. Thank you for sharing. Ya, dan Juan, apa yang Yuan bilang itulah yang akan kita belajar next week dengan detail. Strategi apa yang setan lakukan untuk mengikat kita punya frontal lobe atau keinginan itu untuk kita nggak pilih Tuhan, tapi pilih setan. Kita akan lihat dia punya strategi ya teman-teman. Dan kita harus tahu strategi itu. Kalau kalian nggak tahu strategi itu, for sure teman-teman, for sure we will be lost. Ellen White bilang ya, kita nggak bilang teman-teman, I'm just quoting Ellen White punya kutipan, kita akan hilang teman-teman. Makanya saya bilang pelajaran ini sangat penting. Sandelo is coming teman-teman. Kita punya pintu kasihan sudah mau ditutup. Dan Tuhan mau kita ada karakter sama seperti Yesus. Kalau kita punya karakter nggak ikut Tuhan Yesus, kita biarkan setan ikat terus kita punya frontal lobe, kita ambil salah keputusan. Nah, itulah teman-teman, disitulah kita jatuh dan disitulah dosa, dan nanti kita akan belajar bagaimana setan mencobai Hawa di Taman Eden dengan menggunakan higher power dengan lower power. Dia kasih suggestion. Nah, itu kita akan belajar teman-teman, dan bagaimana suggestion itu yang ada di kita sekarang di dunia modern ini untuk dia mau ikat kita punya frontal lobe, kasih limbic system itu, dan bagaimana supaya dia bisa kasih kita jatuh, and then that's it. We are not going to have Jesus character. Kita hanya berharap terus sampai kita hilang, kita akan binasa. Dan teman-teman, kita bilang, this lesson is very important. Kalau kalian nggak ngerti, man, I don't know what to say. Minta Roh Kudus untuk kasih pengertian. Dan if you understand and you think this is very important, kita challenge kalian untuk share. Jangan simpan sendiri, karena di saat kalian share, kalian juga akan lebih mengerti, teman-teman. Do it your own research. Cari frontal lobe, cari limbic system. Dan kemudian di saat kita baca Ellen White dan Alkitab, kalian akan bilang, oh ini frontal lobe, oh ini limbic system, oh ini setan punya strategi, oh ini Tuhan punya, oh man, the Bible and Spirit of Prophecy akan open up the way kita bisa lebih mengerti lebih dalam. Oke, teman-teman.